Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore, salam sejahtera buat kita semua. Oras. Oras, maju-maju. Salam sehat ya mungkin. Salam sehat dan salam olahraga. Salam buruh. Pakai pesil lagi. Baru Mede. Ya. Semalam Mede. Hari buruh sebenarnya. Banyak penonton tebas ini yang buruh. buruh ya. Betul. Ada PNS, ada buruh, ada PNS pemain. itu kategori buruh? Tidak. Tidak ya. Tapi kita tuh kerja keras sekali itu PNS bukan buruh. Kalau PNS itu kategorinya aparatur. Aparatur. Karena Aparatur pejabat kerjanya buat negara. Nggak harus pejabat. Pokoknya aparat lah. Polisi, buruh, aparat. Penegak hukum, Penegak hukum, aparat. pengacara tuh, Pengacara enggak. LBH, kan penegak hukum. Bukan Oh, penegak enggak, hukum itu. Kita buruh dong. berarti. Kita buruh, kita buruh. Kita pekerja media buruh mah. Buruh ya. Nah, cuman nggak demo kita kemarin kan pas libur. Pas libur sayang lah, bagus Libur, ngomong lah. puasa, Hari raya panas. boy. Kita hari ini masuk ke tebas yang ke episode ke-42 42. ya, masih dengan topik Liga Champion yang sangat hangat Lagi seru-serunya. dan Seru-serunya. predictable. Predik All England final. Tetap prediksi. Tetap kita mentok. Kita tetap, tapi ngomong-ngomong sebelum kita menggali nih informasi tentang Liga Champion ini, kita harus kehilangan satu playmaker ya. Playmaker. Istirahat playmaker kita nih. Enggak, dia agak was-was nengok Real Madrid. Bukan karena itu gugup dia. Karena Apa imbang karena lawan imbang lawan Chelsea? Chelsea. Ya, langsung dong. Was-was. Ya, Langsung Bung dong. Agus, dimanapun anda berada Bung Agus, ya guys, namanya itulah permainannya kan. Iya, ada Masa mau barit-barit aja, Iya. ya kan? Ya Bung Tom, Iyalah. sekali kasihlah sama tetangga. Dia dengan semangatnya minggu lalu membahas Madrid. Iya. Dia bilang pengalaman kalau sudah di semifinal ini pengalaman. Iya, pengalaman sebenarnya hampir kalah dia kan. Iya. Terakhir jadi imbang. Karena kalau kita lihat permainannya kan, Iya. Real Madrid melawan Chelsea kemarin itu kan wah luar biasa serangan dari Chelsea. Sebalik, serangan dari Chelsea yang berbeda. Iya. Ya, dominasinya Chelsea. memang. Cukup banyak menyerang ke gawang daerah gawang Objektif Real ini ya. Madrid. Makanya objektif. Iya, jangan iya, iya. boleh membela Chelsea. Jadi Ya itu memang- agak mengejutkan memang kan karena sayangnya kemarin itu sebenarnya penyerangnya itu eksekusi penyerang Chelsea itu kurang Chelsea. kurang bagus. Efektif ya. Timo Werner menit awal itu udah hampir gol. Hampir ya. hampir. Dan memang kan Timo Werner ini ya itulah ya, kurang tajam memang. Masih belum tajam. Mungkin agak kikuk juga main di Madrid kan. Nah, benar pengalaman karena udah hampir kalah sebenarnya Real Madrid itu, tapi karena dia punya penyerang berpengalaman Benzema, Benzema. itu akhirnya bisa ada gol penyelamat. Dan bolanya itu pun bola ini juga kan. Sulit Bola sebenarnya, yang- agak sulit Bola sebenarnya. yang nggak terprediksi itu. Kalau penyerang Arsenal mungkin nggak bakal masuk. Tapi pertandingan Chelsea Real Madrid itu menciptakan gol spektakuler. Iya. si mana? Chelsea bagus. Benzema. Ya bagus, Benzema Pulisic. bagus. Benzema. Gol dari Chelsea kan Pulisic gitu ya, yang menggocek-gocek gitu kan. Kiper digocek. Kiper gocek luar biasa. Jadi karena Timo Werner ini kurang efektif, dia agak tahu diri dia. Jadi dia agak membuka ruang buat Pulisic. Polisi untuk Nah, gitu. lebih dobrak ya. Dan banyak lagi peluang-peluang lain sebenarnya. Nah, itu masalahnya sebenarnya Chelsea musim ini tuh. Penyerangnya kurang tajam. Kurang ya. Iya. Gitu dia. Tapi masuknya si Thomas itu sangat berdampak juga ya ke permainan Chelsea ya. Thomas Tuchel ya. Thomas Tuchel. Iya. Dan ya mungkin mereka selama ini menikmati status underdog itu kan. Ya. Jadi lepas mainnya Ya, ada gitu beban, kan. benar. Dan memang biasanya kalau ini mungkin nggak ilmiah ya. Tuah pelatih baru itu selalu ada kan biasanya kan gitu ya. Jadi pemain pun lebih semangat mengikuti instruksi baru dan nampaknya berhasil untuk di Chelsea. Malah yang goyang ini sebenarnya fansnya Madrid ini ya. Wah, kan? goyang goyang kali malah. kan Tanpa sampai Bang diduga, Agus. kan? Goyang sampai sakit. Tapi goyang kali tuh. Makanya dia agak belum mau ketemu aku ini. Takut dibully gitu. Tapi tadi kan minum kopi kan? Hah? Oh jadi. Pokoknya buat Bang Agus tetap dengan komitmen di awal.
All England final. Ya kan Bung Tom? Iya. Jadi Tapi aku kalau terkejut juga memang. Aku kan kemarin milihnya Real Madrid. Betul, 3-1. sama. Karena kan posisi waktu kita bincang di Tebas 41 itu kan semua pro ke Madrid nih. Madrid. Ya aku juga sebenarnya. Ya, berarti 4-1 lah itu. Tapi memang menang ya, memang benar analisisnya itu karena Dia bola ada seri. beban. Seri. Iya, Bola betul. seri dia bilang. Jago juga prediksi ya, Bang. Seri ya, Bang. Karena di kandang Madrid bola seri dia. Kita bertiga Madrid. Iya, Madrid menang. Kan? Jadi kan minggu ini lanjut lagi pertandingan. Kan Iya, begitu kan. betul. Nah, ini kalau menurutku ini kan di kandang Chelsea berarti. Ya. Madrid bertandang ke London. Berarti ini kan dalam tekanan ini kan Madrid ya. Karena ya satu kan biasa lah kalau tuan rumah ini kan biasanya punya keunggulan-keunggulan. Tapi menurutku ya memang kalau ditanya misalnya siapa yang lebih berpeluang, aku kok kayaknya jadi pindah hati. Iya. Biru berarti nih ya. Chelsea. Agak ke darah biru sih kayaknya Bung. Karena kalau parkir bus aja kosong-kosong masa aja sih. Menang. Kan gitu. Ya, cuman memang nggak bisa kita pastikan juga kan. Iya. Ada rasa was-was itu juga ada karena kan ini bebannya si pemain Chelsea dan Tuchel ini kan juga jadi berat terakhir. Awalnya memang nggak ada beban, terakhir main di Madrid, main di Chelsea mau nggak mau harus menang kan, paling nggak seri 0-0. sering pun 0-0 gitu. Jadi Sama boleh. jadi peluang masih 50-50, betul ya kan? Tapi yang kusayangkan kalau main di kandang Chelsea mainnya bertahan, itu berbahaya. Berbahaya sekali. Kalau dia parkir bus, serangan dari Real Madrid terus-terusan gitu, itu pasti bocor aja. Dan kalau gol Real Madrid 1, dia harus balas kan. Gol lagi nanti Real Madrid, jadi banyak gol kalah Chelsea. Ya, artinya kalau Kalau mau main seperti yang main di Chelsea Real Madrid itu, konsisten aja ya, yang main seperti kayak Real di Madrid itu Nah, mungkin peluangnya lebih bagus kan? Iya. Iya. Kalau bisa unggul lagi ya, Pak. Betul, betul. Tapi aku kalau feelingku ketika main di Chelsea nanti, Chelsea akan bertahan ini. Tapi Bung Tom melihat permainan kemarin di Madrid, Bung Tom melihat performanya Madrid itu kenapa? Apa karena istilahnya juga uring-uringan juga pelatihnya siapa? Zidane. Atau mungkin Zidane, ada pemain kuncinya ya. Atau memang ada yang menjadi permasalahan. Kalau menurut Bung Tom melihat kemarin Kalau gimana? aku baca di media kan, mungkin kalau Zidane melihat ada kebuntuan dia pemain. Dari permainan itu ya. Jadi kalau permainannya Chelsea ini kan banyak pemain muda yang bagus. Tapi hujan ya waktu itu mainnya. Pak? Iya. Hujan ya. Ada Nah, mungkin rintik-rintik. itu pengaruh. Pengaruh, nggak mungkin pengaruh karena Real Madrid main di kandang sendiri. Pengaruh juga lah, Bung. Kalau mainnya di Stadion Teladan, Mungkin gini pemain. PC lapangannya. Betul. Padahal lagi botak kalah. Gua sama lah, kering ya. Enggak bisa belum bisa Tapi dipakai kalau sekarang. memang rumput di luar negeri itu oke ya. Oh iya. Sama kayak rumput tetangga itu lebih. Tetangga lebih indah. Ya. Jadi memang peluang menarik golnya Real Madrid dan si Benzema itu bagus golnya. Ya tapi itu lebih menunjukkan kualitas individu sebenarnya kan begitu ya. Bukan tim ya. Begitu, bukan tim. Kalau bukan Benzema mungkin belum tentu gol itu golnya tuh. Tapi Kalau ju- Ponario yakin aku. Ponario mana? Ponario batu meteor. Bukan waktu itu udah besar Tapi dia. mirip-mirip Ibrahimovic kayaknya. Ya, ya. Gol-golnya. Jadi selain itu juga pemain yang perlu disoroti itu satu. Yang pemain musim lalu ini sepertinya tenggelam, tapi musim ini naik lagi. Begitu masuk Omar. Ya musim inilah sebenarnya. Itu N'Golo Kante. Oh, Iya. ganti. Nah, jadi ibaratnya ini banyak yang bilang Chelsea itu seperti main dengan 12 orang. Maksudnya ada 12 orang karena Kante itu ibaratnya dua pemain gitu. Betul, betul. Ini memang tenaga kuda. betul. Jadi dia katanya gini istilahnya. Ini misalnya ini satu pemain nih, Toni Kroos lah misalnya, ini kan Toni Kroos yang paling kepayahan lah, paling menderita lah dibuat ya. Misalnya Toni Kroos melewati N'Golo Kante, tahu-tahu di depan udah ada yang N'Golo Kante lagi gitu, ibaratnya Kayak- gitu. Kayak ada ilmu menghilang. Ya. Dia ada di mana-mana belakang, gitu. tiba-tiba ada di depan. gitu ya. Jadi kalau Real Madrid dulu mungkin pernah juga punya kayak gitu ya. Siapa? Makalele ya. Kali Itulah yang dibilang gelandang angkut air. Dia ngerjain semua. Jadi pokoknya walaupun aku nggak fans Chelsea, aku cukup senang ini Kante ini kembali ke top performer karena musim lalu sempat kayak kebingungan. Dan aku yakin nanti pertandingan kedua ini dia masih bakal jadi man of the match nih.
gitu. Unggulan Chelsea juga ada satu backnya paling tua, Thiago Silva. Oh Silva, ya. Itu Silva. yang kan dari ada PSG. highlightnya ketika Betul, nonton betul. melawan Real Madrid juga bagaimana dia menjaga Benzema, menjaga. Memang dia kan back yang kuat. Berpengalaman. Kapten nggak itu? Nggak. Kapten. Seharusnya dia kapten di back. Kan baru musim mana musim dari Chelsea. Ya baru ini Pak, Baru dia baru musim dari ini, PSG, ya? dari PSG sih. Jadi dia pas di musim-musim awal, Thiago ini agak ini juga kan sesuai dengan prestasi Chelsea yang agak susah juga di Premier League. Thiago Silva ini sempat dianggap pembelian gagal juga karena udah tua kan. Iya. Dia dulu kan udah Milan. sebenarnya masa jayanya dulu di Milan, habis itu ke PSG, habis itu udah usia 30 di atas 30 sekarang dibeli lagi oleh Chelsea. Ternyata bagus juga memang. Bagus. Thiago Silva itu back kuat. Itu ada satu lagi pemainnya, Timo ya. Timo yang statistiknya 29 kali punya peluang mencetak. Iya, Timo Tapi Werner. satu pun enggak. Kalau Bang Gimana, Bang Ustaz? Bang Ramon sebenarnya gimana? Sor nggak sama Kalau aku lihat Sor juga nengok Timo nih. Tapi kalau lihat Kan sekarang kan masalahnya main bola ini kan hasil yang penting. Betul. Tinggul. Kalau proses itu belakangan. Mau prosesnya dari samping Iya. ya kan, dari Penting tengah, gol. mau yang penting gol. Iya kan? Ya sama kayak Bung Liston bilang Main tadi. cantik pun kalau nggak ada gol buat Nah, apa ya? Betul. Makanya kayak Bung Liston tadi kan yang namanya gol itu kan pasti yang nyetak individu Bung Liston. Ya tapi Bukan tim kan? Ada tapi- nggak orang yang nyetak gol bareng-bareng? Tidak, ya? bukan begitu maksudnya. Proses, ini proses. Proses golnya itu cuma ada. Iya, iya. Ada memang dia kadang-kadang asis itu lebih indah daripada gol. Katanya kan gitu ya kan. Iya. Jadi ibaratnya yang ngegol ini tinggal ceplosin aja. Nah, itulah namanya tim, Bang. Kalau Benzema itu kemarin bolanya sebenarnya Ribon agak juga kan? Bukan ribon sih. Volley. full dari dia nendang dari belakang gitu. Dia menghadap ke Tempong belakang. kan, tempong kan. Istilahnya Tapi kan tidak bola lambung juga kan? ya, Iya juga. tapi sebenarnya itu skill individunya sebenarnya kalau menurut mampu dia. dia memanfaatkan. Hampir sama dengan tendangan Zidane juga dia. Yang bola Iya, tempong dia. ke gawang itu. Nah. 3/4 sih. Oh, Nah, nah ini seperempat. bedanya dengan Iya tempong juga. Tempong juga. bedanya dengan Timo Werner ini, dia timnya bagus gitu ya, dari belakang, tengah, ya kan, sayap bagus. Nah dianya sendiri nih paling kalau nggak salah kan tadi kita lihat catatan statistiknya, dia ini dia termasuk penyerang di Liga Inggris yang paling hampir 30 dapat kesempatan emas, tapi Gagal semua. sekitar 20 gagal gitu kesempatan emas ini ya, bukannya istilahnya kalau dibilang persentase 70-80% itu harusnya gol gitu. Ini tidak gitu. Jadi dia kalau gimana menurut kan biasa Nasib lah ya berarti maksudnya ya. mungkin memang agak dia kan dari Jerman ya, mungkin agak shock Masih masih shock. Ada juga memang kecenderungan pemain seperti itu. Masih adaptasi lah ya. Jadi Bung Tom Tapi aku lihat Tuchel masih percaya sama masih dia. percaya ya. Jadi Bung Tom melihat prediksi untuk Leg pertandingan leg kedua ini yang ditayangkan Madrid, nanti ya di Chelsea. tanggal 5 ya. Chelsea Real Madrid. Bang. Chelsea Madrid di kandang Chelsea ini gimana potensi Kemenangan kalau aku lebih kepada Madrid. Real Madrid. Tetap Madrid ya. Karena ini harus Pengalaman nih kan. harus antisipasi lah ini Chelsea. Tapi jangan bermain terlalu bertahan. Real Madrid kan tahu kalau ketika menyerang yang bertahan itu berbahaya sekali. Mereka menguasai lapangan itu kiri kanan Toni Kroos sama apalagi Benzema kan junior. Jadi itu bahaya untuk Jadi Chelsea. tetap berpotensi karena senioritas dia tadi itu ya dalam Sebagai hal prestasi. menjuarai Liga Karena Champions. Bang Tommy berprediksi main di Chelsea-nya agak bertahan. Itu kan, makanya dia agak lebih Takut parkir Real bus Madrid. nanti. Kalau dia parkir bus Tapi sangat memang berbahaya. prediksi Bung Tom ini bisa terrealisasi karena di Indonesia sendiri kan bus-bus kan lagi berparkiran. Tidak boleh ya. Nggak boleh jalan. Bisa jadi. Iya. Makanya Kita boleh mengikuti kemana-mana. itu orang itu nanti. Takutnya itu. Jadi pagar betis orang itu ya kan? Iya. Ya, tapi bisa jadi pagar bus itu potensi menang berat lah. Bagaimana mencetak gol ya? Kalau memang pakai pola parkir bus. Jadi dia pakai pola dulu waktu lawan Barca. Hmm. Kan kayak gitu waktu final juara Mateo. Champions. Mateo itu aja. Oh, yang mati Iya. ya. Itu Parkir. Mateo. Counter attack aja, serangan balik aja. Pemainnya bertahan masih ada Essien kan? Essien. Ya, masih ada yang belakangnya kayak dulu kita juga ada dia. Siapa? Lampard ya. Lampard masih ada belakang, masih ada Terry. Ya, ya. Ini sekarang kan nggak tahu berapa belakangnya itu mampu nggak nanti menyerang.
menerima serangan dari Toni Kroos kan. Baru Toni Kroos ada yang ngawal Bung udah. N'Golo Kante. Iya. Betul-betul Yang perusahaan merangkap. yang nganggu ya. Memang benar-benar Pemain luar merangkap biasa itu. itu. Bisa Sekarang striker, kita bisa mati. Humble. Di apa aja, diikuti aja gitu kemana kita kan risih kali rasanya. Ya kan? Kayak Bilang, nyambung gitu. Pokoknya dia bilang kita nggak boleh dekat-dekat dari jarak. Ya udah ya. Jadi gitu Bung Tom ya, Iya. prediksinya ya. Skornya nggak dikasih Skor. Kalau skor Bung Tom, menang Real Madrid menang Real Madrid 2-1. 1-0. 2-1. Enggak 1-0. Kalau 1-0 adu penalti dong. Iya. Enggak, sorry ya betul. Sama 2-1. 1-1 ya pertama ya. Sudah di make sense itu. Karena menangnya Madrid secara prediksi Bung Tom ini memuluskan Chelsea ke final kan dengan skor 1-0 kan. Nah, Itu Chelsea jadi. Menangnya 1-0 maksud Bung Tommy tadi. menang si Madrid kan? Iya. Ya masuk Madrid. Menang Madrid 2-1. Karena pertandingan pertama seri. Ada sponsor. Bahaya. Dua Chelsea ini. Dua sama aja nanti kalah Chelsea. Tapi kalau seri tetap penalti ya. satu sama. Tergantung serinya. Harus satu sama, kalau dua Kalau sama. seri 0-0 Chelsea masuk. So. Tapi kalau seri 1 sama perpanjangan waktu. Ya, nanti. Kalau seri 2 sama otomatis Madrid masuk. Apalagi 3 sama. Jangan sampai banyak gol lah. Pokoknya diharapkan seri tapi 0-0. 0-0. Chelsea menang. Itu kan menurut Iya. Mama. Menurut kita, menurut gua ya. Gimana Bung Lisan untuk prediksi? Aku mungkin di sini lebih ke ini ya, bukan karena aku pendukung All England Ya. Final ya, bukan ya. lebih Tapi memang objektif aja ya. Iya. Karena sahabat netizen juga apa Tribuners juga risih juga dia ya kan Melihat apa? melihat kita. Macam betul. Tapi kan ini hanya just for fun aja ya kan sahabat Tribuners. sebenarnya kita nggak lebih ahli juga Ahli dibanding juga. kawan-kawan penonton Cuman kan ini seru-seruan aja gitu. Seru-seruan aja. Untuk menunggu waktu berbuka sahabat Tribuners. Ya kalau penonton nanti ada prediksi bisa. Silakan di komen. Ah. Komen di Nanti kalau benar ada hadiahnya. Ada. Ada ini kita. Belum. Jadi Kalau aku Don, kalau aku sih memang bisa melihat masih ada peluang Real Madrid. Oh. Real Madrid. Sabar. Iya memang, tapi aku lebih banyak dukung Chelsea-nya. Karena kasihan. Bukan kasihan. objektif. Karena itu, ini apa ya? Chelsea ini bermainnya kayaknya lebih apa ya? Lebih bersemangat kan. Lebih kayaknya gimana sih kalau orang habis refreshing gitu ya. Malah sebenarnya kalau imbang di kandang Madrid dia lebih powerful kan, Iya, bisa menang di sendiri. kandang sendiri. Ya tapi sebenarnya ini kalau seri itu kan maknanya adalah sama-sama masih 50-50 kan 50-50 begitu ya. Oke. Walaupun di kandang Chelsea, tapi ini bukan karena itu. Aku ngelihat pemain-pemain di Chelsea itu mengalami kebangkitan nih sekarang. Walaupun satu orang Timo Werner itu masih agak kurang memuaskan. Sementara kalau kita lihat Real Madrid ini ya biasa-biasa aja gitu. Intinya skor itu nanti 2-1 2-1 ya buat Chelsea pada Buat akhirnya Chelsea. menang ya. Kalau Bung Eri Ini seperti Winston, analisis. Lebih condong pada Bang Ramon. iya. Objektif. Objektif kita. Iya. Di kandang Madrid aja buktinya mainnya kayak gitu. Karena Iya. kita siapkan bubur pedas. Oke, Susah. cerpen Bang Cerpen Agus ya. yang baru-baru ini Pokoknya naik bubur pedas sudah siap lah siapa yang mendukung Chelsea nanti sore waktu berbuka. Ini lagi berbunga-bunga Chelsea. Iya. Lagi betul-betul semangatnya. Betul. Orang kok lagi candu-candunya kan Iya. bahaya kan. Pokoknya kalau udah hati lagi bersemi-semi Iya, ya kan. Aduh. susah deh Pak. Kalau Bang Ramos sendiri berapa? Ya, kalau- skornya sama 2-1. 2-1 lah ya. Kalau aku sih melihatnya memang kemenangan itu memang ada di Chelsea, tapi paling tidak pertarungan itu lebih keimbang tanpa gol. Kalau aku melihat Kacamata ya. kacamata. Oh, berarti Karena 0-0 gitu. melihat permainan Chelsea waktu pertandingan sebelumnya itu kan dia sempat kalah kan sama apa tuh sama yang akhirnya dia kalah tapi dia tetap bisa melawan Oh. ke semifinal kan gitu. Melawan Yang perempat final Ya, kemarin lah ya. betul. Lawan apa kemarin? Ya, Ya, ya. intinya itulah tetap ada peluang di Chelsea tapi dengan skor imbang. Imbang ya. Jadi maksudnya Chelsea ini
Memang kecenderungannya perempat final kemarin itu yang lolos itu dia menang karena Lawan menang di awal ya. Porto. Karena menang di awal, terus kalah di pertandingan kedua, Leg kedua dia tetap tapi menang agregat gitu ya. Menang agregat. Oke. Lawan Porto kemarin tuh. Itu sudah masuk Thomas. Itu udah lah. Sudah. Sebelum pertandingan semifinal. Jadi itulah sahabat Tribuners. Kita lihat aja nanti di hari Rabu yang akan datang. Ya. Jam 2 pagi. Live. Di mana tuh? Live? TV tetangga. Yang pasti belum ada di Tribun Yang Media pasti TV, belum belum ada. ada. Nah, Belum ada. Bagaimana melihat potensi All England Final ini? Kita melihat di Manchester City. All England Manchester Final, City itu kan All England Final. City juga menang nih Bung Tony. Di kandang? Oh, di kandang PSG, PSG di Paris 2-1. Tapi Nah, gimana melihat pertandingan kemarin tuh, Bung Lister? Nonton kan? Nonton. Nonton. Jadi jadi batuk gua. Itu tadi. Jadi kan kalau kita ini mungkin subjektif ya, nggak tahu Ya. ya. Berdasarkan bursa taruhan juga kan sebenarnya perlu PSG itu lebih difavoritkan. Ya, Kan begitu ya. Aku pun juga ngelihatnya, apalagi mereka habis mengalahkan favorit juara Munchen gitu ya, PSG ini. Tapi kenyataannya ya itu tadi sama kayak Real Madrid. Dia di babak pertama itu kayak antara kehabisan energi atau bingung cemana menerjemahkan instruksi pelatih. atau udah masuk bandar bola. Lah, Neymar main tuh ya? Hah? Neymar main. Iya, Main ya? jadi. full tim. Jadi sempatlah gol si ini kan De Bruyne pertama ya. De Bruyne. Wah, itu langsung kocar-kacir. Pertama-tama memang golin orang itu PSG kalau nggak salah ya. Iya, Ya, pertama Sundulan. kan sundulan si siapa backnya ya kalau nggak salah itu. Back atau jadi Marquinhos. Marquinhos. Jadi abis itu disamakan. Wah, di situ udah mulai panik. Kalau aku mengutip pendapat Opa Wenger ya, Arsene Wenger. Jadi nampaknya pemain PSG ini agak terpengaruh juga dengan kondisi di Liga domestik. Mereka kurang menggembirakan di situ di Liga Prancis. Dan setelah gol disamakan itu agak kurang bagus, Pak. Kurang terkoordinasi, Langsung Acak. goyang ya. Agak goyang. Apa Ya. mungkin euforianya berlebihan setelah mengalahkan Munchen itu? Atau mungkin sudah habis tenaganya lawan Iya. Munchen gitu. Titik Rasanya puncak angin. tuh lawan Munchen itu. Angin ya. Iya. Apalagi Besar kepala. kena kartu merah kan pemain PSG Iya. si Gui. Ya kartu merah itu kan menandakan bahwasannya emosi, Frustasi ya. emosi Frustasi, kan ya. tinggi di situ kan. Dan memang lihat Manchester City lebih solid mainnya ya waktu itu ya Bung Islam, atau gimana? Kalau statistik Manchester City lebih ini kan, Nah, Manchester City lebih dominan. lebih dominan jauh lagi. Karena pengalaman dia itu ya. Awalnya Neymar yang berkali-kali kena pelanggar waktu main City gimana? Mereka kan melihat yang dikunci Neymar, kunci Mbappe. Ketika udah dikunci Neymar yang berkali-kali jatuh terus, mereka merasa kuat di situ. Iya. Berarti kuncinya Neymar aja Neymar aja. dijatuhkan terus. Jantung Neymar ya. Dan memang pasti kan kemarin waktu lawan Munchen kan memang Neymar salah satu tokoh kunci Ya. juga kan gitu. Betul. Satu pertandingan terakhir ya. Jadi memang kalau udah kayak gini memang apa ya? Antara strategi pelatih sama eksekusi di lapangan itu harus sinkron. Jadi karena ya kalau lawan tim gurem mungkin kemampuan individu aja oke lah Betul, bisa. ya. Tapi ini Manchester City ini kan pemainnya juga bagus-bagus, Pelatihnya juga pelatihnya juga Betul. salah satu Secara yang permainan tim bagus ya. gitu. Jadi ya kalau nggak didukung stamina terus eksekusi strategi yang bagus ya aman. Dan kalau menurutku Manchester City juga secara psikologis ini lagi apa ya? Ini damai. Sedang lagi naik daun. Ibaratnya memang dia capek, tapi gimana sih kalau kita ini capek tapi Punya hasil ya? hasilnya ada kan gitu ya Bang ya. Betul. Jadi rasa-rasanya wah ini satu langkah lagi juara liga. Double winner. Setidaknya itulah ya double winner, karena bisa juga kayaknya triple. Masih bisa nggak sih? Triple. Masih ada kayaknya. Masih ada. Sebenarnya kemarin 4
sempat harusnya bisa kan? 6 seharusnya. 6 ya, 6 ya. Sip Tuchel. Sip Tuchel. Nah. Ya paling Dibantai tidak, Chelsea. paling tidak Nggak juara jadi. Liga Inggris kemarin itu hampir aja dia juara. Menunggu hasil Manchester City melawan Liverpool. Tapi tiba-tiba rusuh, pertandingan ditunda. Pakai acara demo pula tuh nggak? Iya memang. Jadi pendukung MU itu menuntut keluarga Glazer yang jadi pemegang saham itu mayoritas. hengkang. Oh, pada bisa. Ya itu terserah dia lah ya. Kalau ada Wani Pirol juga lah kan. Tapi ingatnya kok bisa masuk penonton? Kok nggak penonton? bisa mas dari uang Berarti pemain ini kan demo, bukan penonton kan? tapi ya lagi musim-musim demo saat ini. Bisa juga kita kan. Tadi siang pun ada demo. Aku baru demo tadi. Winston baru demo ya. Menuntut kebebasan pers. Nah tadi jadi ya aku nggak tahu kalau mungkin teman-teman setuju nggak itu dari segi psikologis itu memang Manchester City lagi naik down, naik ya. down kan begitu. Cuman beban juga itu Bung Winston. Karena nggak bisa menyandingkan 6 gelar bersamaan itu. Malah Iya. bisa jadi nggak ada gelar Sapun. Bisa jadi. Ya kan? Juara liga Tolong. udah hampir pasti. Nah. Satu pertandingan lagi. Paling cuman Iya. inilah, cuman Liga Inggrisnya aja lah yang bisa dipastikan. Eva FA kayaknya nggak lagi kayaknya. udah nggak masuk ya? Nah, Apa nggak bisa? nggak kayaknya berhenti sama MU kalau nggak salah. Aku kurang perhatiin juga FA. Jadi itu jadi energi tambahan juga Benar. menurutku soal. Jadi karena satu pertandingan lagi dia bakal menjuarai yang namanya Liga Inggris di Ya, maksudnya kalau menang satu kali pertandingan lagi nih di depan nih ya. minggu ini dia langsung juara. Selain Liga Inggris mana lagi liga-liga yang udah memastikan juaranya? Liga Italia. Liga Italia, Bung Tom ya. Iya, Bung Tom agak kurang menarik ini. Liga Italia. Karena mungkin ya. Tapi Milan juga yang juara untuk. Hah? Milan yang lain, Inter Milan maksudnya. Dia Milan Internasional berwarna biru. ini. Internasional ya. Dia biru hitam, Iya, bukan merah hitam. Warna hitam. Tapi sebenarnya sudah terbaca sejak jauh-jauh hari ya. Tapi AC Milan berada di zona champion dah. Itu aja udah Suatu prestasi yang Harus mengembirakan. bertahan ini, dia diserangnya sama Atalanta lagi nanti kan. hadiah hiburan. Juventus udah naik peringkat 3, AC Milan udah turun ke 4. Sikit lagi turun lagi ke bawah. Digulingkan Atalanta ya. Liga Eropa lagi. Jadi Inter Milan udah peringkat 4 kan? Peringkat 4. lolos lah ya champion ya. Iya, sementara ini masih berada Sementara, di zona sementara. champion. Tapi itu pun playoff ya kalau 4 ya? Kalau 4 enggak, Pak. Enggak ya, masih ya? 5. Oke. Oh, kalau Italia 5 yang playoff. Iya, 4 masuk champion. 5 ya. Sama kayak Inggris Sama berarti ya? lain lagi ya. Iya. Sama kayak Inggris ya. Inggris Eropa. Jangan. Jerman 3. Jadi Mas Eri, City untuk leg keduanya gimana? Apa yang bisa Kembali ke sini. dianalisiskan? Chelsea apa? City. City ya? Ya seperti sama kayak Chelsea kurang lebih. Ya, nggak ada beban Lagi juga ya. semangat-semangatnya Ya, ya, ini. Mantap. Orang kok lagi kasmaran kan susah. All England. Kayaknya analisis Mayer ini kayaknya make sense ya, masuk akal juga ya. England Kemungkinan tinggal juga ini loh. Kan ini harusnya di Istanbul ya kalau nggak salah finalnya Turki. di Turki. Tapi kan Turki ini kondisinya masih agak gawat pandemi. Kemungkinan kalau memang Inggris. Inggris All England final itu bisa jadi final pindah. Ada wacana seperti itu. Kita ke GWK. Bagus juga itu. The Blues Indonesia turun ya. Persib main. Ada yang ngirim tiket sama kita langsung berangkat tuh. Ada yang berangkat, yang ngirim. Ada yang ngirim. Mau pelatih. Garuda Jaya. Oke, baik sahabat Tribuners dimanapun berada. Bung Winston, Bung apa belum apa? Udah pasti City lah semua. City lah ya. Udah pasti City ya Bung Winston ya. Iya. Udah pasti City lah, karena memang Kemarin diangkat kali PSG mainnya begitu. Betul. Jika jatuh untuk malam. Itu jatuh. Langsung ditinggal karet ya. Ya memang kan setelah dia mengalahkan Munchen kan otomatis dia naik kan karena Munchen selama Tapi ini Mbappe buat sejarah. Itulah, nggak ada tendangannya ke gawang satu iya. Sekelas Mbappe pun nggak ada, berarti kan stres. tapi dia ada ya, nggak maksimal. Makanya PSG ini kalau menurut aku dia itu sebagai apa aja, pelengkap menderita aja kalau kata Bang Agus. Champion. Liga Champion. Ya, jadi sepakat ya. Kita prediksi City akan melenggang kangkung lah ya untuk di leg kedua ini melawan PSG. Baik sahabat Tribuners, untuk mengetahui peluang-peluang lainnya di
Liga yang tidak kalah seru. Liga yang tidak kalah seru, terutama di Liga Eropa ya, Liga malam Jumat. ataupun Liga malam Jumat. Tidak kalah seru, liga yang diseru-serukan. Dan sangat familiar di kalangan fans Indonesia yaitu Liga malam Jumat. Kita rehat sejenak. Kita kembali lagi sahabat Tribuners. Nah kali ini seru juga nih Bung Tom. Cuman memang agak tercedera ini kontestasi All England finalnya nanti. Sebenarnya nggak tercedera. Kalah bola Arsenal. Tercedera itu memang sudah diprediksi juga. Iya jangan gitu lah. Aku punya hope yang kuat ini ya terhadap Arsenal. Oh ini bakal jadi sejarah sebenarnya kalau bisa All England. Tapi masalahnya kenapa bisa kalah kemarin Bung Dista? Coba klarifikasi dulu. Kandang Villarreal wajar. Karena Di kandang Villarreal ya? Wajar. sebenarnya aku di pertandingan ini berharap Arsenal menang kemarin itu, dan mungkin seluruh pecinta sepak bola di seluruh dunia juga berharap seperti itu ya. Enggak lah. Enggak. Kecuali pendukung Villarreal. Tapi kenyataannya itu ya agak membuat kita bingung. Apa ini kebijakan pelatih Arteta ini? Dia banyak bereksperimen. Memang biasa lah mungkin pelatih muda kan, pelatih muda jadi suka bereksperimen. Dia pakai sistem false nine itu kan, nomor 9 itu yang terselubung, penyerang terselubung, dan rumahnya nggak berhasil. Sementara itu MU menang besar, Ya, kan begitu ya. mengulangi sejarah. Cuma memang udah nggak ada lagi ambisi si Arteta itu untuk membawa trofi pulang Piala Liga malam Jumat itu. Kalau menurutku sebenarnya itu salah satu Misi dia ya. harapan ya. Harapan Arsenal di Liga kalau nggak peringkat 9, peringkat 10. Kalau harapan itu kan terserah 11 pasrah. nggak? Ya kan? Hah? Kalau harapan itu kan kesannya kayak pasrah kali gitu. Iya. Nggak ada upaya. Maksudnya begini loh Bang Ramon. Ini kan Arsenal ini udah lama nggak main di Liga Champions. Sudah Liga Eropa ya. Dia main di Liga Eropa terus itu pun tak pernah juara. Jadi di Liga kesempatannya untuk Sudah masuk tertutup lah. tidak mungkin lagi lah. Tidak mungkin ya. 90% tidak. Karena kalaupun dia bisa naik, memang kemarin ada hitung-hitungan kalau maksimalnya Arsenal itu bisa peringkat 4. Tapi itu tim semua yang di atas itu harus kalah semua, kan nggak mungkin kan gitu kan? bisa. Dari peringkat Bisa. pertama bisa jadi peringkat keempat kan suatu hal yang mustahil. Bukan dari nomor 10. Iya, pada peringkat pertama Wilayah lagi barat ya. cepat kali kena melupakan jebakan ya. Batman. Iya bisa sebenarnya peringkat 4, tapi yang lain itu mungkin Harus kalah. terus. Jadi gitu. berat kemungkinan dia bisa sangat berat. Jadi kalau dibilang menyerah tidak. Gitu, karena supaya bisa masuk Liga Champions ini tiketnya nih menang. Iya, menang Liga. Oh iya, Juara Liga menjuarai Liga Eropa ya. Betul. Berarti masih ada misi untuk Pasti. tampil ke Itu Liga semua Champions. misi, itu semua misi dari Liga peserta Liga malam Jumat ini. Iya, iya. Kecuali MU Kenapa? ini sudah agak aman ya. Dia di Liga Champions. kan, dia peringkat 2 kan gitu. di Liga Inggris ya. Hampir pasti dapat tiket walaupun dia tidak menang di Liga Eropa ini. Arsenal sebenarnya yang paling lebih berkepentingan gitu. Jadi kalau untuk juara Liga Eropa itu ada satu Cuma pemenang satu. aja yang diambil. Cuma satu. Jadi misalnya lagi nih kan, MU sama Arsenal final. Nah, juara MU. MU kan otomatis peringkat 2 kok di Liga. Iya betul. Apa enggak itu di Sweet atau Kayaknya enggak. enggak ya? Karena juara ya. Iya, kayaknya enggak. Hanya juara. Tapi kalau case-nya gini Bung Liston, di peringkat Liga Inggris yang juara Manchester City, terus di Liga Champions Manchester City. Apa nggak mau budget itu tiket ke Liga Champions itu kan saya Makanya gitu ya jangan kan? pilih Chelsea. Misalnya. Maka pilih Chelsea. Karena kan Manchester City udah faktanya kan bakal Juara menjuarai Inggris. kan. Ya. Paling tidak kan dia dapat satu tiket. Iya. Golden ticket lah untuk ke Liga Champions. Baru juara champion lagi. Dia juara Champions lagi. Ya itu biasa lah Bang Ramon bahwa juara Liga Champions itu memang biasanya rata-rata juara Liga Juara juga. Liga, ya. Itu yang udah bisa. Jangan pilih Chelsea. Bisa permain di Inggris ini. Jatah Inggris champion berapa? 5. Ya, kan? Empat. 5 kualifikasi satu lagi. Kualifikasi satu. Ya kan? Chelsea peringkat berapa di Liga sekarang?
peringkat 4. Oh, bukan nama ya. Bukan. Liverpool ya, Mama, tujuh. dia Kalau kalau Chelsea peringkatan nama gini main matanya. Chelsea nggak perlu kali dari Begitu Chelsea jumpa main MC, Inggris, nah. ngalah. Siapa yang ngalah? MC Chelsea juara champion. City tetap juara gitu. Heeh. City kan juara City liga harus tetap satu pertandingan lagi. Ya kalau dia secara beruntun kalah terus kan bahaya juga itu City. Benar nggak? Orang nanti tinggal lawan ini kok apa Berapa kali Crystal pertandingan Palace lagi? gitu. 8. Nah, masalahnya Tinggal MU empat lagi. MU ketemu Liverpool. MU ketemu Liverpool. Itu Oh, menentukan iya. juga. Menang Liverpool, MU otomatis udah nggak mungkin ngejar City. big match juga dia. Sorry. Pertandingan terakhir yang menentukan nanti minggu depan itu melawan Chelsea ternyata. Oh ini final, Seru. final antara dua piala ini mas. Sebenarnya Chelsea nggak perlu berkali main di Liga Inggris. Seharusnya main champion aja. Kalau misalnya kan dia peringkat 4 Chelsea kan. Jadi kan kemungkinan bisa turun jadi Peringkat kelima. ya peringkat Dan 5 bakal playoff. jadi masuk Liga Eropa kan. Jadi kalau dia bisa menang terus di champion, maka fokusnya champion aja biar bisa tahun depan main lagi champion. Ya. Bisa nanti kita sampaikan sama. Nah, aku rasa prediksi seperti itu. Chelsea nggak akan fokus ke Liga Inggris lagi. Tapi Ya, untuk lepas aja deh ya. peluang All England final di dua piala ini kira-kira berapa persen? Kalau aku ya ditanya ya, kalau untuk untuk champion itu City sama Chelsea cukup besar. Cukup besar. Lebih besar peluang All England final di Liga Champion dibandingkan Liga Malam Jumat. Liga Eropa. Ini kalau MU mungkin besar Seolah-olah peluangnya ya. Winston kayak Kalau- pesimis sekali tadi. Itu aku bilang. Iya, Iya. dengan Arsenal. Iya. Lebih itu, Bu. Lebih kok. Hah. Kalau MU nggak usah kita bilang lagi lah. Ya, ya. Sudah hampir 80-90% sudah pastilah. Iya. Kalau Yang namanya Arsenal. Meria, Bung Disto. Arsenal ada harapan. Arsenal Iya. dianggapnya nggak ada apa. Namanya yang namanya Meria, dia akan meledak ketika sudah Panas. keluar. Panas. Sudah panas ya. Ini belum panas. Sudah panas. Musim dingin. Belum kosong. Ya pasti seru lah nanti nonton pertandingan Arsenal lawan Villarreal ini kan. Yang kedua ya. Nah, yang kedua Di- kan di London ya Iya. di Arsenal. Tapi secara objektif memang yaitu aku pun sebagai pendukung Arsenal agak ragu gitu, agak ragu ya. Ya objektif lah, Mas. Paksakan kehendak, nggak boleh, Mas. Zaman sekarang. Tapi kalau sempat itu All England final di Liga Champions, Liga Eropa, wah luar biasa. All England ya. Wah luar Berarti biasa. kiblat tetap ke Inggris ini ya. Iya. Sepak bola Indonesia. Selama ini kan Spanyol ya, Spanyol Iya. ya. Betul. Spanyol Champions dengan Barcelona Spanyol. kalau nggak Tapi Barcelona. mirisnya bebas begini ya, gila Bung terus. Tom. Tapi nggak tahu lah menurut Bung Tom gimana. Kita kiblatnya kan semua sepak bola kan ke Inggris. Tapi satu pun pemain Inggris tuh nggak ada yang terkenal kayak termahal kayak misalnya Ronaldo, Messi ya kan. Itu perlu Sekarang. juga kita diskusi itu. Apa kira-kira yang menjadi gerangan? Jadi yang dibilang Inggris itu kiblat itu karena apa? Karena pemain-pemain bintang itu sekarang udah Bermain di situ. pindah ke situ. Sama seperti dulu Spanyol berjaya dulu kan karena banyak pemain bintang ke sana, Ronaldinho, Zidane, ya kan. Sekarang tak kenapa mungkin karena bayarannya juga lebih menarik sekarang ya. di Apakah Inggris. apa karena mungkin panggung yang menarik gitu ya di Inggris itu ya? Iya, Untuk iya, hampir rata semua. menampilkan performa individunya pemain-pemain bintang Hampir itu. rata semua. Dan mungkin pulusnya juga Iya pasti. karena pound sterling nggak sendiri kan berapa? Ya pasti karena masalah itu juga ya, masalah dana juga. Tidak kan? Memang nyata kan Liga Inggris tuh enak kita tonton gitu. Kalau sekarang. Tapi subjektif lah. Maksudnya gini, kalau aku pribadi lebih senang memang nonton Liga Inggris karena orang Indonesia mungkin lebih suka yang cepat, kick and rush gitu kan. Tapi sebenarnya itu ada sejarahnya. Kenapa misalnya Liga Italia dulu tahun 90-an sempat sangat berjaya. Ya. Ternyata itu kan karena ada penerapan sanksi ya. Setelah tragedi Turin. Chelsea yang Juventus dengan Liverpool itu yang banyak yang meninggal fans. Jadi kan di situ banyak ada hukuman ya. Oh, hukuman. Jadi pemain bintang yang berlaga di Inggris itu banyak yang nyebrang ke Italia begitu. Termasuk itu ada Maradona dan pemain Inggris kan cukup banyak juga dulu bermain di Italia, nggak seperti sekarang. Pemain Inggris jarang main luar. Jarang berkembang. Iya. Cara perhatikan siapa yang Jarang. di luar berkembang? Ya itu yang gue bilang tadi. Kayak Mas. Michael Owen. Michael Owen pun sebenarnya begitu meredup, McMahon Iya. meredup, Beckham. begitu main di luar.
Beckham mana pernah main keluar kecuali Spanyol. di Amerika. Iya, Sama Madrid. Madrid lah. Dan Rooney, Rooney nggak pernah lah. Pernah. tapi pernah jadi pemain termahal, Bung. Wayne Rooney ya masih di Inggris aja, cuma pas sudah agak Nggak jadi ya ke Madrid dulu ya. Nggak jadi. Inggris aja. Nggak MU juga. MU, Everton, Everton MU. gitu ya. Apalagi kalau di era tahun 99 itu kan, waktu lihat performnya Madrid itu kan sering tuh di sosial media di flashback lagi itu kan. Seru juga kalau melihat pertandingannya, apalagi dengan penonton ya. Kalau Ya. sekarang agak kurang menarik juga melihat. pertandingan ini. Ya mungkin selera masing-masing lah. Pecinta Liga Spanyol pun banyak juga sebenarnya kan. Ya. Liga Inggris gitu. Sebenarnya penggemar Liga Spanyol 2 klub itu aja yang terbanyak. Mata Nggak ya. merata. ATM pun dikit. Kalau fansnya dikit. Tapi nggak bisa kita pungkiri, memang orang kalau dikomposisikan, di breakdown, orang lebih banyak melihat Liga Inggris dibanding liga-liga yang lain. Kenapa banyak nonton Liga Inggris? Gini saja, kan waktu kita di tahun 2010, 2011, 12 Inggris main jam 7 malam. Iya. Italia mainnya tengah malam. Akhirnya kita suka nonton Liga Italia. Spanyol Banyak tengah itu malam salah ya. satu. Waktu juga ya. Jam 7 malam udah Betul, main betul. itu. Iya. Pertandingan Chelsea melawan Everton ya kan jam 7 malam. Big udah match main. pula tuh ya. Bisa jadi Liga Inggris itu terkenal hanya di Indonesia aja, karena jam tayangnya jam 7 malam. Jam enak, ya Jam kan? enak. Pas Prime lagi time. Momen-momen prime Enggak time. juga sih kalau Liga Liga Inggris Italia memang. main jam 2 pagi. Ya lihatlah. Ngantuk, ngantuk. Pramusim sebelum liga gitu. Tur orang itu kan memang pangsalnya kasih ya klub Eropa itu. Chelsea yang pergi ke Asia kan ada tuh. Tur. Berarti pasarnya di Asia mereka ya. Iya. Kemarin tuh sudah sempat juga dicoba. Kemungkinan nanti misalnya pertandingan misalnya ya derby Arsenal lawan Tottenham bisa jadi nanti mainnya di GBK. Iya kan? Persahabatan. Enggak, ya bisa jadi kan. Champion. Sekarang ikutin duit follow the money kan gitu kan. Orang Inggrisnya nanti nonton di TV aja kan gitu Let's kan. talk about money ya kan. Iya kan. Tapi yang nggak akan mungkin itu Persib lawan SMS di oke. Bunga. Di Old Trafford nggak mungkin. Oh ya nggak mungkin lah. Lambir mainnya. Nggak mungkin lah Mak. Itu berapa pos lagi. Jadi Bung Piston, Arsenal tetap bisa masuk ke final. Pesimis juga. Bisa cuma agak berat. Bisa, tapi agak berat. Bisa agak berat itu cemana? Bagus. Real aja lah. Nggak bisa berarti gitu kan. Contoh Ya. kemana enggak? Cenderung kemana? Cenderung ke Villarreal. Sayang kali ya. Saya. Nggak bisa menguatkan teori aku nih Bung. Tapi aku ini kan kalau ditanya objektif. Iya. Kalau harapanku ya Arsenal lolos. Tapi dari sisi permainan memang nggak kuat kali ya. Ya, masih agak labil. Skor Skor di kandang Arsenal nanti bisa jadi kebalikan Roma main yuk. enggak lah. Ya bisa jadi selisih 2 pun. Pesimis ya, Bung Isan ya. Pesimis betul. Kayak puasa aja ya. Tadi harus dia main. Tadi harus main. Buka aja. Luar biasa. Betul? Peluang Arsenal sama Kalau Villarreal. kalau MU mungkin dia mau nebak yang lain, mungkin AS Roma menggila kan. Nanti kita kan belum bahas. Kita kan belum bahas. Oh, belum ya, belum Kita ya, kan masih belum. pertandingan antara Arsenal sama Villarreal. Ini belum di kandang Arsenal leg 2 ya? Iya. Iya. Lebih condong Arsenal pasti. Kontra produktif nih. Itu kan skornya berapa? 2-1. 2-1. Nah, begitu. Ini agak skor-skor riskan juga ini. Kalau menang aja Arsenal nah, masuk. Iya. Berat ya kalau untuk menyamakan. 1-0 aja Arsenal. Arsenal itu Kalau Arsenal sebenarnya 1-0 lebih aja ya? diuntungkan Nah. nanti. Tapi zaman sekarang Bung, susah lah. Bung Tom melihat ada celah untuk kemenangan Arsenal. Gimana? Untuk Bung? jadi runner up. Iya. Untuk jadi Jadi habis surat. Kalau pikir untuk juara, bukan untuk runner up. Tapi runner up antar sesama Liga Inggris. yuk MU lawannya. Iya, bro. Sekarang ini Bang, juara atau tidak sama sekali. Tapi penting kali gitu. Runner up kepentingan. Juara atau tidak sama sekali. Kalau nggak juara nggak. Ya nggak penting sama Oh, sekali. jadi bakal narik lah ya kartu keanggotaan kalau Arsenal kalah. Enggak lah, Oh, enggak juga ya. Kalau kecintaan sama klub Iya. itu mana bisa dihapuskan. Iya. Itu udah jodoh namanya. Betul, betul. Jadi Takdir. takdir kita siap menerima apapun Iya, keadaan, ya. tapi kan kita nih
ecek-eceknya jadi pandit. jadi pakar, komentator gitu. Jadi harus objektif. Tapi nggak berdarah-darah membelanya kan gitu kan. Ya kan Bung Tom? Ya. Jadi Bung Tom skor berapa Bung Tom untuk Arsenal? 1-0. Arsenal. 1-0. Oke, sahabat Tribuners, kita bungkus nih. Pernyataan pandit yang agak belum profesional. Menuju profesional. Menuju profesional. Nah, ini kalau ini bukan pandit. Ini tabib. Tabib. Awam ini. Karena omongan dia itu Sering benar gitu Sering ya. benar. Padahal analisisnya nggak jelas dari mana gitu. Pakai feeling dia aja pakai gitu. goib dia ngerasa analisisnya. Gimana Mak? Kira-kira Arsenal? Karena kita bukan pemain. Ya. Oh, pemain apa ini maksudnya? Pemain apa? Patok lele. Pemain ngesum ini, Mas. Mesum. Main timpa-timpa gitu. Standar berarti dia. Bola seri ini. Bola seri ya sih, bola seri. Bahasanya dengan bola seri dah. Pemain. Ini serinya seri berapa? Ya 1-1, 0-0. Ya kalau seri Kalau Tetap orang kalah, pemain, ya, kalau ya, pemain pokoknya bola seri aja dibilang. Iya, iya. Jadi tampung deh, ada kasih setengah tampung. Tergantung under sama Ah, Tapi main di kandang Arsenal ya, Mak. Iya, bola Nggak ada seri. poin Bola sedikit. seri. Poin setengah bisa. Hah? Poin setengah kayak seperempat. Ya yang dikasih pasti Villarreal. jadi bola seri, tampung aja kalau ada yang ngasih Yang setengah mana? tampung. Pemain lama udah lama nggak Masih main. tampung. Tampung. Bahasa. Kalau aku sih ditanya tetap dengan komitmen All England Final. Jadi apapun ceritanya, jangan dipaksa kali. kita harus optimis Bung Lifto. Aku yakin Arsenal akan memutarbalikkan keadaan. Kayak AS Roma sama Man U. Villarreal sama AS Roma. Enggak. Ya setidaknya 2-1 kan di kandang Villarreal kan. Ya. Nah, kalau ini kebalikannya 2-1 di kandang Arsenal. Ujung-ujungnya penalti. Udah lama juga kan? Menang penalti. Udah lama ya kan nonton ada penalti ya? Iya. Seru juga tapi itu. dia harus perpanjangan waktu dulu ya. Iya, iya. Semifinal ya. Iya, iya. Jadi aku sih berharap Arsenal tetap masuk. Ya. Kita aja nggak Aku pun mendukung. berharap juga nya, kan gitu. Karena lawannya Villarreal. Atau karena ini. Coba lawan dari MU. Bayangkan kebahagiaan pendukung Arsenal kalau sampai musim depan itu bisa ikut Liga Champions. Artinya pilihannya tadi. Take it or leave it kan gitu. Iya. Ambil juara ini atau Tidak sama sekali ya. Tidak sama sekali. bubar sama sekali. Bubar. Bubar lah, aduh. Bubar. Nanti dibeli sama pemain apa? Wah, Arsenal ini mau dijual juga katanya. Nanti jual. dibeli. Jadi kan inilah sama kayak MU kan, fansnya marah dengan ownernya. Owner. Kalau di Arsenal ya memang udah marah dari dulu. Bukan ownernya marah sama fans. Enggak. Jadi ada orang kaya mau beli Arsenal katanya. Ini sedang apa juga sedang ditawar-tawar. Ayo. Nah, mudah-mudahan sih jadi. Tapi ngomong bola, Asia. Bukan. Orang-orang Eropa. Iya. Orang Eropa. tapi ngomong beli klub, ini lagi musim juga gitu. Iya sih, ya. Oh iya, PSMS ya katanya mau ditawar ya. PSMS mau dibeli sama siapa itu? Kita dulu. Salah satu Wah, bukan. sama satu inilah anak Medan lah. Iya. Gak usah sebut merek lah. Takutnya nggak jadi ya kan. Rizky Bilar. Rizky Bilar. Iya. Tapi memang Pak Edi nggak yakin Rizky Bilar itu mau beli. Pak Edi tahu jawabannya? Apa kata Pak Edi? Nggak ada itu. Bohong Cece itu aja. semua. Makanya itu. Tapi betul juga Pak Edi. Kalau memang Rizky Bilar Datang dia. memang Iya. mau beli saham. Cuma cuap-cuap aja ini ya. Telepon Datang, Pak King. Gimana Pak King? Kapan kita bisa duduk jumpa dulu? Dugem. Maksudnya duduk Gembira. Gembira gitu. Gembira. Ya kan, betul juga kata Pak Edi. Cuma kalau memang Rizky Bilar enggak Ngapain keluar-keluar di media dulu ya kan? Betul. Bukannya Cuma soal kayak gitu. Ngomong-ngomong saham PSMS hitungannya berapa? Aduh, ini berat ini kita ngomong ini. Enggak lah, kalau sampai tinggal. Enggak sampai itu ya? Cuma kerasa Rizky Bilar dia nggak beli kan, cuma punya saham. Kan punya saham kan berarti harus ada untung toh. Harus ada duit maksudnya. Iya, artinya kan aku tanam saham nih. Nah, Kan harus ada kembalinya ke kita juga ya kan. Nah, permasalahannya PSMS itu lagi Kadang gini, Mak. Ini strategi juga. Penipuan pajak. Benar. Pencucian uang. pencucian uang gitu. Apa sih? Ini berbicara sebagai Wah. bandar. Sebagai bandar bola gitu. Wah, ini mah, belum puasa ini mah. Ya udah, berarti Arsenal ya Hah? bakal mau dijual. Lagi gue dilelang, lagi Oh, ditawar, dilelang, lagi ditawar. gambar. Oke, kita beralih ke pertandingan next
Liga Eropa. Kalau ini, kalau Tapi ini aku kayaknya mau nanya Arsenal ini, kenapa si Arteta ini dipertahankan terus? karena Gak ada pelatih lain lagi mau? ada pemahaman sekarang percaya pada proses, istilahnya begitu. Loh, tahun lalu sudah kita kasih kesempatan ya kan? Betul dan cukup mengembirakan loh tahun Di lalu akhir itu. musim kan lumayan dia tahun lalu. Tak piala kaleng-kaleng kan Menjanjikan. 2 biji kan. Maksudnya ya memang kita capek juga gonta-ganti. Maksudnya Soalnya pemilik Arsenal kita capek juga bertanya. kita sebagai fans maksudnya gini karena masuk akal juga. ya kita capek juga kan gitu kan. Pertama-tama bagus, habis itu ganti lah kapan selesainya gitu. Tapi bisa ku bantah itu Bung Listo. Apa tuh? Chelsea aja bisa langsung di-cut-nya pelatihnya. Langsung dapat Lampard. pelatih Tottenham bagus Hotspur kan aja langsung Tottenham dia. Kalau menang ini kan kalau enggak ya paling tidak performanya kan dia bisa lebih stabil, Bung. ya memang selalu begitu pelatih ini kalau menang dipuji-puji. Tapi kalau misalnya udah mulai kalah lah di tiga kali berturut-turut, nah udah mulai turun lah kepercayaan sama dia. Cuma memang manajemen Arsenal ini selektif kali kan. Enggak sembarang ya. Dia tetap pakai kode etik mungkin. Nggak sembarang-sembarang. Aku terlalu kaku. Terlalu kaku. Iya, nggak cepat ngambil keputusan. Ya, buktinya Chelsea, aja ya kan Chelsea ada. bolak-balik ganti pelatih terus. Bung Bang, Arsene Wenger aja sampai bertahun-tahun. Iya. Tapi Ya. Gitu terus. berarti memang apa namanya tuh kalau ibarat organisasi anggaran rumah tangga sama anggaran dasarnya berasa Itu nggak tuh boleh aja. memecat pelatih sembarangan kan. Iya. Ya itu dari tahun 70-an hadir ke Belum dirubah. akhirnya itu nggak dirubah itu aja. Karena kan Sampai pas masa jabatan. sudah mungkin terinspirasi juga dengan MU. Ini kan kalau dibandingkan MU dengan Arsenal, ini MU sekarang sama Solskjaer, mantan pemain, Ya, begitu juga Arteta, mantan pemain mantan juga. pemain juga. Nah, MU udah capek lah gonta-ganti pelatih, Ya. setiap 2 musim sekali ganti. Nah, mungkin dari situ dia belajar memberi kepercayaan sama Solskjaer, dan akhirnya kan cukup bagus hasilnya. Bahkan ada yang bilang MU ini kayaknya udah on the track menuju masa-masa kejayaan waktu tahun 99 ya. Waktu zaman Nggak mereka 99 lah, Ferguson. tahun 2000 Iya. masa Ferguson Alex. akhir lah ya, tahun 2010-an. Kenapa nggak Thierry Henry aja yang dipanggil untuk melatih? Kalau misalnya Kalau bisa dibilang ya Thierry Henry ini Nggak berhasil juga. justru kalau memang dia pemain yang hebat ya, tapi dia belum terbukti sebagai dia pemain yang hebat tapi belum tentu menjadi pelatih yang hebat. Betul, betul. Sama. Lampard. Lampard, Oh, iya, iya, misalnya kan Lampard. gitu. Gattuso. Gattuso. Berarti memang ada juga tua-tua. Maradona pelatih. pun juga sebenarnya Maradona gagal berhasil. sebagai pelatih kan. Kalau sebagai pemain kita wah Jadi memang itu ada kesan orang-orang pilihan itu yang bisa menyukseskan Betul. Tim Ada waktu bidangnya, sebagai Mas. pemain Betul. dan juga sebagai pelatih. Dan Ya sebagai- contoh kayak yang Madrid kan. Jadi Zidane. Zidane itu kan sebagai Tapi pelatih memang- juga sebagai Ya. pemain juga kan. tapi nggak banyak seperti itu. Jarang. Tapi rata-rata yang sukses itu pemain tengah, playmaker. Jenderal lapangan tengahnya, Pak. Ya. Kayak Zidane. Yang playmaker di tengah. Pep. Pep Guardiola juga pemain lapangan tengah ya. Van Dijk Sama kayak dulu. gini sebenarnya dia. Legimin. Gimen Main ya. sayap saya kiri. Enggak ke tengah juga dia kadang-kadang. Sekarang asisten. Kadang-kadang. Ya mungkin karena gini loh, selain harus pandai meracik taktik, pelatih ini harus punya jiwa kepemimpinan juga. Itu leadership ya benar. Leadership. Jadi mungkin pemain-pemain kayak Pep Guardiola itu kan dulu mantan kapten kalau nggak salah ya. Pernah. Arteta juga mantan kapten Iya. Arsenal kan. Iya. Dia memang berwibawa, mainnya biasa aja. Tapi dia kapten gitu. Zidane ya memang kapten juga gitu. Selain dia memang tapi jarang lah. Kayak Mourinho kan ya kalau dilihat dari segi karir pemain kan kurang ini sih. Tapi Arsenal ini memang tetap dengan tagline yang dibilang Bang Agus itu sering. Orang yang pertama masuk surga itu bersabar, ya kan, bersabar ya. Oke, begitu tadi tentang Arsenal ya. Iya. Nah, kita bisa pastikan Bung Winston nggak yakin Arsenal maju ya. Kurang yakin. Baik, kita masuk ke pertandingan selanjutnya yaitu Manchester United melawan AS Roma yang Woi, ini diungguli. iya. MU Sempat ya. sempat di babak pertama kalah. Oh, 1-0, 2-0. Berapa ya? Pokoknya kalah deh. Aku juga belum nggak nonton kebetulan. Nah, peluang MU gimana, Bung?
Tommy. mulus. Pasti ya. Dan Mulus. ini di kandang ini AS lagi. Roma. AS Roma ya. Berat lah itu ya untuk membalikan keadaan. Untuk AS Roma. Ya kalau menang pun ya nggak bisa cuma menang 1-0 2-0 kan. Minimal 4-0. 4-0 pun kalah dia. Berarti pakai posisi 4-0 bertahan aja menang mungkin. dia. Hah? MU pakai posisi bertahan. Nggak aja usah bisa. bertahan, biasa aja. Tinggalkan aja Tinggalkan aja. Iya, sempat 2-0. Sempat Kejauh 2-0. banget. Tapi- Ini serigala sahabat Tribuners banyak ini nanti kan. Tapi gini, harapan kita kan Italia kan cuma AS Roma di Liga Eropa. Iya. Liga Champion nggak ada kan. Di Liga Eropa nggak ada AS Roma. Itu pun dihantam lah. Jadi motivasinya kurang ya. Ya kan Bu? Motivasinya kurang. Kayaknya sulit lah kalau udah 6-2 ini kan. Walaupun nanti main di apa ini. Iya, Surabaya. Bayangkan berarti dia harus menang berapa? Selisih 5-0. 4-0 ya. Minimal 4-0. Minimal 4-0. Dan hanya miracle lah yang bisa menjawab itu ya. Aku tidak bisa membayangkan barisan penyerang MU itu tidak ngegolin 1 aja. Iya. Kan begitu. Masih nggak kerja backnya. Kan gitu kan. Nggak mungkin. Jadi maaf kata lah pendukung AS Roma, pendukung AS Roma pun sekarang lebih pesimis dibandingkan pendukung Arsenal sebenarnya. Aku ada tuh kawan tuh. Pokoknya totalitas lah sama AS Roma. Dia berarti zaman Totti. Itu aku tahu tuh. Totti. Bukan. Batistuta itu pasti. Batikol itu pasti. Pokoknya apapun keadaan AS Roma itu dia tetap di Nah, belakang. sebenarnya yang masuk surga duluan orang pendukung AS Roma Sama-sama sebenarnya. berdua. Aduh kegas sekali kau dia. Sama-sama. Cari kawan, cari kawan. Sama-sama. Sama tau nggak apa? Pendukung AC Milan. Itu betul-betul bersahabat. Itu betul bersahabat. Iya kan? Walaupun Jadi berarti pendukung AC Milan, pendukung Arsenal sama AS Roma buat konsorsium gitu ya. ya, Buat panitia masuk ke surga kan. jadi kalau ada tes masuk surga bikin trio lah. Iya. Jadi harapannya kecil lah ya Roma Kecil lah. untuk memenangkan Ya pertandingan. oke lah kalau kita prediksi, kalau aku prediksi langsung menang lah AS Roma 1-0. Nyari Makanya ini yang ngasih poinnya Arsenal. Ya Arsenal Pak Roma. Sebagai bandar bola. Hah? 2 poin. Sebagai bandar bola. Per berapa nih? Per berapa? 2. Palingan nanti AS Roma ngasih seperempat. AS Orang Roma orang ngasih main di orang, Roma ya? orang Lampung semua megang MU. Per Kan berapa? terbalik. Per 3. Bisa jadi. Atau 25 per tiga. Jadi AS Roma AS menang. Roma ya. Menang di kandang main ini. bertahan aja udah aman ya kan sebenarnya kan gitu kan udah lah. 1-2-0 dapat lah. Kalau Bung Kriston? Kalau menurutku mungkin AS Roma bisa menang, tapi tidak menolong juga. Menang. Kalau aku pikir tadi Bung Kriston mau ngomong gini. AS Roma sama kayak Arsenal. Enggak. Ya sama, memang nasibnya sama. Nasibnya Karena kan sama. AS Roma main di kandang sendiri, dia nggak mau kalah muka dong, ya kan gitu. Setidaknya harus tunjukkan dia berusaha walaupun peluangnya tipis. Kan biasanya gitu mentalitas pemain sepak bola ini. MU kan punya perasaan juga. Iya. Pasti menang lah. Nah, iya. 1-0 ke 2-0 2-1. Setahun pun goyang. Iya. Ini banyak terjebak sama Bandar. Ini coach Bandar bisa ini prediksi. banyak terjebak Bandar oleh ya. Bandar, coach Eri. Bandar nampung 5 ya. Bandar nampung semua nih. MU dikasih. MU dikasih nih. Is. Siapa yang nggak tahu? MU megang kan? Sahabat Tribuners jangan didengar ya, ini bulan puasa, haram ngomongnya. Jadi nggak terasa kita sudah 1 jam nih sahabat Tribuners menemani waktu sore harinya sahabat Tribuners. Nah, tebas kali ini dengan satu kesimpulan, All England final? All England final bakal terprediksi bakal terjadi di 2 liga. Tidak. Champion dan Menurut? Liga Eropa. Menurut Pak Ramon. Ramon. Menurut penerangan Supporter The Doraemon. Blues. Ya, jadi sahabat Tribuners, kita akhiri. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker dan Jaga jarak. cuci tangan dan tetap jaga jarak. Ya, mudah-mudahan pandemi cepat berakhir. Amin. Dari studio Tribun Medan kami akhiri. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam sehat.